Ya, sekarang kita belajar ini ya, regular expression ya. Regular expression apa itu regular expression ya? Regular expression adalah suatu apa ya? Pola ya untuk matching atau untuk mencocokkan ya. Jadi kita punya seperangkat teks, ini ada contoh teksnya. Kemudian kita mau mencari suatu pola tertentu ya. Nah, gunanya buat apa? Gunanya adalah untuk regular expression. Ini apa tadi? Pattern matching. Ya. Gunanya untuk misalnya kita mau search mencari ini tertentu ya apa string dengan kriteria tertentu. Misalnya contohnya kita mau apa mau cari IMG SRC, nah gini ya, nah gini bla bla bla, nah gini. Oke, nah kemudian setelah dicari biasanya kita mau replace string tersebut dengan string yang baru. Contoh misalnya kita mau ganti semua apa absolute ya path dengan relative path. Oke. Contohnya misalnya dari blog saya aja misalnya software. Kita cari yang banyak ininya, banyak gambarnya mana ya? GPG nggak ada. Ini kayaknya ada mungkin. Nah, ini kan banyak gambar ya. Gambar kita view source. Nah, kemudian di sini kan ada apa? Ini ini PayPal. Nah, ini image SRC ya. Ini kita mau ganti menjadi di sini kan ada ALT-nya semua ya. Ada ALT-nya semua enggak? Image line. Enggak, maksudnya di halaman HTML ini. Nah, ada ya, ALT ada ya. Oke. Jadi di sini kita mau replace ini dari absolute path. Ini kan image-nya di Google ya kan. Saya mau ganti menjadi contohnya yang dari sini. Nah, gini. Saya mau ganti menjadi nah, ini ya. Ganti misalnya biar gampang ini dulu deh, ambil dari sini aja deh ya. Nah, jadi ganti menjadi IMG SRC sama dengan tarif penyimpanan Glacier titik JPG. Ya. Nah, intinya gini lah. Atau di depannya kita kasih IMG slash gini ya. Nah, jadi contoh semua yang ada seperti ini kita mau replace menjadi seperti ini. Termasuk juga ini. Jadi kalau misalnya yang bawah ini kita ganti menjadi tarif mengambil data dari Glacier titik JPG. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai regex, berarti kan ini kita satu-satu ya. Nah, cariin satu-satu, kemudian dari situ kita kita edit gitu ya. Nah, itu cara bukan programmer. Jadi kalau misalnya kita bukan programmer ya gitu caranya. Cuman kan kita programmer, jadi kita harus bisa regex. Oke. Nah, ini ada banyak editornya online ya. Jadi kita pakai editor ini supaya kita bisa ngetes dulu regexnya, gitu ya, tes regexnya. Nah, di sini ada yang regexer.com, ada regex101.com, ada banyak macam-macam. Di Google aja regular expression editor online ya. Nah, sekarang kita coba masukkan yang tadi ya. Mana tadi view source kita? Nih. Nah, ini cukup representatif ya karena ada dua nih. Oke, masukin ke sini. Oke, nah.
Oke, nah pertama kita akan matching dulu ya. Kita akan matching karakter satu-satu karakter ya. Misalnya kita mau cari eh, tag P. Masukin gini P. Nah, oke. Match literally. Oke. Nah, kemudian di sini mungkin supaya agak coba kita tes di sini. P. Nah, ini kan jadi ada 5 matches ya, ada 5 matches. Oke. Nah, kemudian kalau kita cari tag image nggak nemu ya. Padahal ini ada 2. Kenapa? Kita harus memberikan sesuatu lagi. Image diikuti apa ini? Spasi. Nah, spasi itu ada ininya. Oke, kita pakai spasi dulu deh. Ini ya. Image spasi. Nah, ini kita hilangin dulu. Dapat ya? Diikuti dengan SRC. Dapat ya? Masih ya? Sama dengan titik koma. Masih dapat. Nah, gimana caranya untuk lanjut ke sini? Ini kan berarti semua karakter ya. Semua karakter itu apa? Hah? Titik bisa. Oke, nah jadi ada karakter khusus. Misalnya di sini kan ada H. Oke, sampai sini masih bisa nih, masih bisa matching. Nah, kalau selanjutnya ini masih bisa LH3 ini ya. Masih bisa. Nah, begitu nyampe di sini kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi ini lebih baik kita pakai ini karakter yang mencerminkan apa yang bisa mencakup semua huruf ya, semua huruf. Nah, di sini kita coba Google regular expression gini ya. Nah, di sini kita lihat karakter klasis. Ya. Karakter klasis itu adalah kumpulan dari karakter. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini karakter klasisnya kan kita mau semua angka dan huruf ya. Nah, angka itu apa? Angka itu 0 sampai 9 gini kan. Kemudian huruf juga A sampai Z. Nah, masuk nih ya kan? Dan nambah dia nih. Oke. Nah, kemudian jumlahnya banyak. Ini kan banyak nih. Ini kan cuma satu nih dapatnya H kan? Kita maunya banyak jumlahnya. Banyaknya berapa? Ya banyaknya banyak lah. Nah, ya. Kemudian diikuti dengan, nah udah nggak masuk lagi nih. Ya. Kok ini? Nah gini. Oke. Nah dia tadi ya, coba kita lihat bedanya. Kalau nggak pakai kan cuma satu huruf ya. Kalau pakai ini jadi sampai sini. Cuma ternyata yang titik koma nggak termasuk. Nggak termasuk pola ini kan? Ya. Jadi gimana? Ya kita tambahin lagi titik koma. Nambah lagi kan? Terus ini slash nggak masuk. Masukin lah slash. Nah, maju lagi ya. Kemudian titik. Nah, maju lagi. Ini apa nih? Ternyata ini ketemu huruf besar. Huruf besar nih, J kan? Yang kita include kan baru huruf kecil kan? Udah tambahin deh A, Z. Nah, maju sampai sini. Mentok lagi di sama dengan. Oke, sama dengan ikut berarti. Oke. Kemudian apa? Minus. Minus. Dah, kemudian diikuti dengan ini. Oke. Kemudian ALT sama dengan, nah di dalam sini sama ya. Apa di sini? A sampai Z. Nah, tapi A sampai Z ini ada spesial karakternya, ya. Karakter kelas. Apa di sini? Mana ya? Special shorthand karakter klasis. Nih, jadi kalau A sampai Z besar, A sampai Z kecil, 0 sampai 9 underscore itu bisa diganti dengan backslash W, akan jauh lebih simpel ya. Nah, enak banget kan? Jadi tinggal dikit. W. Oh, kok nggak matching? Nah, gini ya.
backslash W. Nah, kemudian jumlahnya banyak. Terus ditambah lagi spasi kan? Nah, berarti kita kasih gini. White space. White space itu apa? Backslash S. Udah, selesai. Nah, itu regex ya. Jadi tadi ada apa? Ada literal. Literal ini ya apa adanya diketik. Ya. IMG, SRC, ini kan apa adanya. Kemudian ada di sini karakter kelas. Jadi di sini apa? Di dalam tanda kurung kotak ini semua karakter yang bisa matching. Kemudian diikuti dengan multiplier. Berapa kali dia terjadi, ya. Jadi misalnya di sini kita hilangin. Nah, cuma satu kan? Cuma satu. Misalnya dua, bukan. Misalnya gimana caranya? Kali ya. Repetition. Nah, pakai kurung kurawal. Cuman 3 huruf setelahnya misalnya. 3. Nah, itu kan cuman TAR ya. Nih, tar. Oke, ganti deh. 4. Tuh. 5, 6, 7. Nah, gitu ya. Banyak. Bintang. Oke. Kemudian tutup kurung tanda ini. Nah, ketemu dah nih, ya. Oke. Nah, kemudian kita mau ambil isinya, ya kan? Jadi yang di dalam sini, ini kita mau ambil nih. Apa sih isinya? Ini ya. Terus ini apa sih isinya? Berarti kan yang ini, alt ini kan. Nah, kita mau ngambil. Coba di sini mungkin kayaknya bisa. Nah, oke. Ini apa G? Ini. Sorry. Nah, dapat ya. Nah, di sini ada grup. Ya. Ada grup. Capturing group. Coba kita lihat grup. Name grouping and capturing. Oke. By placing part of the regular expression inside round bracket or parenthesis, jadi dalam tanda kurung, kamu bisa group that part, bisa dikelompokkan ya. Contoh misalnya di sini bisa juga nggak? Coba ya kita lihat. Saya mau ngambil ini, mau saya capture. Nah. Kemudian di sini saya capture juga. Nah, two matches. Nah, di sini kurang intuitif. Coba kita pindah ke sini. Nah, two matches. Tuh. Nah, ini ya. Dia bedain warnanya nih. Grup pertama warnanya hijau, grup kedua warnanya merah. Oke. Kemudian replace, mana replace? Nah, kita akan mengambil mana ya? Ini udah nih, tinggal ditampilkan. Nah, coba kita lihat di sini. Replacement IMG ya. SRC sama dengan titik JPG. Nah, tadi capturing mana ya? Capturing. Kemudian memasangnya tar.
Oh, pakai dolar ya, pakai dolar. Dolar SRC. Coba kita lihat dolar 0. Nggak ada, dolar 1. Nah, dolar 1 dapat ya yang ini. Ini jadi sama dong kayak tadi. Berarti coba dolar 2. Nah, udah sama kan? Oke. Nah, kita kan nggak mau dia ada white space-nya. Berarti ini kan jelek nih, ya kan? Nah, gimana caranya? Ini kita harus pisahin. Ya, capture-nya. Gini dulu, bintang diikuti dengan begini. Ininya kita pindahin ke sini. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Sama spasi. Nggak bisa juga. Jadi ini nanti perlu ada manipulasi selanjutnya untuk menghilangkan ininya ya, untuk menghilangkan white space-nya. Tapi sementara seperti ini. Oke, nah jadi ini udah bisa di replace nih ya. Kalau kita lihat di bawah sini ya, ini yang tadinya seperti ini sudah bisa di replace menjadi tarif penyimpanan .jpg. Ya. Nah nanti mungkin bisa di refine, mungkin bisa diakalin supaya ininya bisa hilang gitu ya, atau kita lakukan substring lagi di sini atau trim gitu ya supaya dia hilang gitu. Oke, nah ini kan cuman dua ya tadi untuk memudahkan. Nah ini kalau mau banyak ya tinggal kita pasang aja di semuanya gitu ya. Nah itu tentang regular expression ya. Jadi tadi apa? Kita sudah belajar ada literal, kemudian karakter class, kemudian special ini ya untuk shortcut untuk mempermudah. Kemudian tadi ada repetisi, mau bintang itu mau 0 boleh, mau 100 boleh. Ada plus. Kalau plus itu 1 boleh, 0 nggak boleh. Jadi harus ada 1. Ya. Repetition, coba lihat di sini. Repetition. Mana dia? Nih, repetition. Nih, the asterisk or star. Jadi kalau bintang itu 0 or more, 0 atau lebih, ya. Kalau misalnya question mark, ya, tanda tanya itu 0 atau 1. Ya. Nah, kemudian ada plus. Plus apa? 1 atau lebih. Ya. Nah, bisa juga pakai range. Nih, pakai range itu gini misalnya. Ini kan bintang ya. Kita ganti 1 sampai 4. Nggak dapet ya. Ya, nggak apa-apa. Ini kan cuma contoh. 1, 100. Nah, dapat ya. Jadi ini bintang. Oke. Kemudian nanti ada greediness. Greediness itu sama tadi seperti apa? Operator precedence ya. Jadi yang mana lengket kemana gitu ya. Oke, nah sebenarnya basicnya itu aja yang perlu kita perhatikan tadi itu ya. Jadi literal, karakter class, kemudian special karakter class, kemudian repetisi, ya, kemudian grouping, capturing group, ya, capturing group. Jadi kalau kita mau ambil ini jadiin satu variabel untuk dipakai biasanya dipakainya buat replace. Ya, itu aja. Jadi yang pertama itu $1, yang kedua ini $2. Nanti bisa diaksesnya. Oke, itu tentang regular expression.